Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Oh yeah, never had much faith in love for me, girl. Never wanna put my heart on the line, but swimming in your water, something's being down. I'm born again every time you spend the night. You say, take me to that night. Yeah, you say, take me to that night. Let it go. Cause you make me feel like I think I'm going to heaven. For tomorrow, for tomorrow. Yeah, you make me feel like I feel like I'm a heaven. For tomorrow, for tomorrow. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. You bring me to my knees, you make me testify. Yeah, you can make a scene and change this way. Open up your gates, 'cause I can't wait to see the light. Right there is where I wanna stay. 'Cause you said take me to that. Yeah, you said take me to that. And show. Yeah. 'Cause you make me feel like I feel like I'm a heaven. Oh, to love, oh, to love. And you make me feel like I feel like I'm a heaven. Oh, to love, oh, to love. Come on, everybody do it. Can I just stay here? Spend the rest of my days here. One more time, let's go. Can I just stay here? Spend the rest of my days here. Would you make me feel like I've been locked on a haven for too long? For too long. Would you make me feel like I've been locked on a haven for too long? For too long. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeay, Aktiva Band luar biasa ya. Diawali dengan musik yang ceria dan bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi tentu di malam ini, luar biasa sekali. Dan teman Pro 2 sekarang sudah bersama kami tentu di Live Music RRI Net bersama dengan Aktiva Band. Wah, suatu kebahagiaan banget ya malam ini bisa dibarengi sama teman-teman dari Aktiva Band. Mungkin malam ini jadi malam spesial walaupun memang spesialnya ada di bandnya doang, aku enggak sih sebenarnya. Wow. Tapi enggak masalah. Justru memang poin dan bintangnya adalah Aktiva Band malam ini. Yeah. Dan di Live Music RRI Net kali ini kita bakal kepoin dan kita bakal banyak ngobrol dengan teman-teman dari Aktiva Band. Tapi sebelum itu aku mau menyapa terlebih dahulu. Sama teman-teman Aktiva Band, gimana kabarnya?
Baik. Udah waktunya tidur itu. Oh ya udah kalau gitu sehat juga tidur deh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Oh sehat banget ya begitu. Ya, wow. Sarang kolesterol, Bu. Sarang kolesterol. Waduh, saya juga bentar lagi jadi member ini kayaknya. Oke deh teman Pro 2, dan pertama mungkin yang pasti kita akan kenalan terlebih dahulu. Activa Band, siapa sih sebenarnya Activa Band? Mungkin boleh kenalan dari ujung ke ujung, Sabang sampai Merauke dulu. Silakan, Mbak. Oke. Ladies Halo. first. Wah. Halo, Oke. gua Diska di drum. Oke. Yeay. Oh yeay. Ya betul betul. Saya Denny di vokal. Mhm. Halo. Nggak ada support temen mah gitu ya gini Hanya ya. dia. Oh iya. Gue Dado di bass. Oke. Gue Angga di gitar. Iya. Oke. Mungkin aku mau nanya dulu ke vokalisnya, siapa sih yang menginisiasi atau yang membentuk Activa Band ini? Sebenarnya band Activa itu dimulai dari SMA ya, Mbak ya? Oh. SMP ya? Bentar, berarti ini SMP. satu... Enggak, Oh enggak. SMP saya vokalis terakhir sebenarnya. Oh. Karena memang suka gonta-ganti vokalis. Dulu. Nah, saya memegang rekor, akhirnya saya menjadi vokalis terlama di Activa Widih, gitu. boleh. Iyalah. Iya dong. Terus, sebagai vokalis terlama dapat hadiah nggak ini? Ya gitu, jadi dari tahun 2002 ya Mbak, kalau nggak salah. 2003, ya lumayan lah. Oke, tapi kenapa akhirnya memilih nama Activa? Atau dari dulu Activa ada perubahan atau bagaimana? Aduh, gue bukan anak akuntansi lagi, gimana ya? Coba nih. Coba. Wah, generasi pertama nih. Oh iya, tapi Gen ini kan satu. ada berempat nih. Iya. Ada berempat generasi paling awal. Saya. Oh gitu, oke. Ya, kebetulan saya sendiri yang ngebentuk Activa. Jadi dulu itu, wih, iya sih. Udah lah, nggak boleh. Iya. Waduh, jadi marah kan? Enggak sih, pundung bahasa Sundanya ya. Aduh, iya. Jadi dulu itu Activa tuh cuma band apa ya? Band sekolah lah. SMP dulu. Dimulai dari saya kelas 2 SMP, kalau Kelas salah 2 2003 iya. Gitu. Jadi dulu cuman ya teman-teman di sekolah aja gitu kan. Terus di kelas 3 SMP itu kita kekurangan gitaris tuh. Waktu itu Oke. gitarisnya tadi saya suruh ceritain. Ya 2003. Ya nanti dicepetin. Oh ya udah. Nah, terus habis gitarisnya kekurangan gitaris. Nah, ini ada tetangga saya nih. Oh tetangganya. Iya, tetangga gitu. kita panggil kan. Nah, akhirnya Angga masuk gitu. Sering berjalannya waktu kelas 3 SMP pada nggak boleh nih sama orang tuanya pada ngeband. Oh gitu. Cuman saya aja nih yang disuruh gitu. Akhirnya kita cari basis. Nah, ternyata ini temennya Angga di sekolah. Oh jadi dari teman ke teman ya? Betul, Oke. iya. Jalan terseok-seok. Gitu. Jadi Angga sama Gilang nih dulu. Kamu tadi apa perkenalannya sama Dado apa Gilang? Oh, Dado daging doang. Nah, Dado ini satu SMA sama Angga. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu kita beberapa kali ganti vokalis. Nah, inilah yang comeback. Yang comeback. Karena sempat ada Kenapa tuh? Oh gitu. biasa lah ya. Ya, Gitu. begitulah ya. Sempat Padahal kita udah beneran nyapu ya biar rapi ya. udah nyapu dia sendiri Udah yang nyapu ngebuka ya. kan. Ya udah ngepel sendiri kamu ya. Tapi aku kepo sih sebenarnya. Kenapa akhirnya memilih nama Activa? Oh ya, jadi dulu tuh Activa itu karena semuanya anak OSIS. Oh, ini beneran serius ini? Bener, serius. Oh gitu. Oke. Jadi kayaknya anak-anaknya pada aktif, apa ya aktif ya udah tambahin aja belakangnya gitu. Ya namanya asal bikin nama kali ya zaman dulu. Jadi ya kayak gitulah. Oh gitu ya awalnya ya. Dan Gitu Mas Bro. Ya, oke. kalau tadi pas ketemu sama Mas Angga ya berarti ya. Itu Mas Angga yang mau join atau emang kakak sendiri yang ngajak? Nah, cerita sendiri. Ya. Kok bisa gitu? Pertama masuk Activa itu diajak
kebetulan sama Mbak Diska sama ada kru Aktiva dulu, Andri inget banget itu ngajak join. Agak apa ya, deg-degan juga sih karena pada saat itu Aktiva itu anaknya kecil-kecil tapi udah prestasi bandnya udah lumayan lah gitu. Ya tapi ya nekat aja sih akhirnya karena emang diminta ya kita coba apa namanya ngejam dulu terus ikut kompetisi dan menang. Ya dari situ udah ditahan di Aktiva sampai sekarang. Itu sih. Tapi dengan senang hati kan pastinya ya. Iya sih. Selalu seneng ya kalau sama Aktiva karena apa ya bagian dari separuh hidup ya. Ngebandnya sama mereka ini yang yang akhirnya ya bikin sampai dari kecil-kecil sampai sebesar-besar ini. Dan waktu ternyata nggak kerasa ya gitu. Udah dari 2000 berapa tadi 3 ya? 2003 sampai 2002 masih gini-gini aja. Enggak dong, pasti udah banyak karya dan tentunya teman Pro 2. Oh. Toko bangunan si karya sejati. Oke. Kalau tadi akhirnya kan dari Mbak Diska ngajak Mas Angga ngajak Nah Dado ini. Mas Dado. Iya. Gimana ceritanya tuh? Apa ya? Berarti nggak masuk aktif berarti dulunya kalau mabal? Nggak. Oh belum ya? Jadi dulu tuh dia adik kelas, jadi awal masuk siap semua. Beliin es bonbon. Es bonbon. Oh iya. Ketemu terus dibentukin band sekolah gitu. Dari situ diajak karena tawarannya tuh ngerental nggak bayar. Kalau abis latihan tuh dikasih chicken, jadi ya, saya terima aja tawaran jadi basis Aktiva. Gitu ya. Oh gitu iya. ya. Karena studionya kan di rumahnya Mbak Diska, jadi selalu masak gitu. Jadi saya betah lah gitu. Oh gitu. Selalu seneng dimasakin. Tadi kan ada dibilang sempat kayak dapat chicken dibayarnya gitu. Itu joke kan? Itu atau mungkin bukan dibayar, jadi fasilitas. Fasilitas. Itu lebih fasilitas. Oke. Dan akhirnya saya juga kepo, dinamika dari Aktiva Band ini seperti apa? Dari tahun ke tahun, mungkin ada bikin karya apa di tahun sekian, terus dapat apa? Oh, generasi pertama ya berarti. Oh, bebas. Kalau aku bebas sebenarnya. Ya ampun. Nanti lo ceritain yang kesininya ya, gue yang sononya ya. Boleh. Iya. Ya kita ngobrol aja lah, nggak usah ngeband lah. Jadi kalau pertama itu Aktiva memang orientasinya itu band festival. Jadi semua lagu kita arrangement ya bahasa ininya obrak-abrik lah gitu ya, buat ikutin festival dari mulai lokal, regional sampai nasional. Ya dulu memang perjuangannya di situ gitu. Setelah itu mungkin terakhir itu event yang kita ikuti. Lo yang ceritain lah terakhir di salah satu brand kita ikutan kompetisinya dan alhamdulillah lolos ke nasional. Dan ya ternyata dengan aktivitas yang ada gitu, teman-teman ini juga kan nggak murni ngeband kalau sekarang udah sambil gawe ya, nyolong waktu lah kadang-kadang, maaf Pak. Kita nyolong waktu, lo jelasin lah Mas Bro. Oke, monggo. Tahun berapa ya kita balik lagi ya? Sebenarnya kan kita sempat vakum di 2010 ya kalau nggak salah ya. 11. 2012. Kita tuh vakum 2012 karena ada berbagai ya gitulah pokoknya. Ya janganlah yang itu mah. Waduh, gawat ini istri saya nonton ini masalahnya. Mana bisa tonton ulang lagi. Jadi kenapa sih kita bisa balik gitu? Karena sebenarnya kita tuh emang lagi pada kangen sama satu sama lain gitu. Terus kita tuh bingung gitu kalau mau dengerin lagu tuh kemana gitu. Akhirnya kita retake ya lagu-lagu yang terakhir kita take di waktu itu di mana ya, di Jakarta ya, sempat di Jakarta kita take juga. Alasannya sih simpel, sebenarnya kita bisa denger biar bisa denger di platform-platform ya. Gitu. Nah kebetulan saat kita buat lagu itu akhirnya ada tawaran ya Mbak ya, yang tidak jadi Cilegon itu. Tahu gak sih? Tahu kan ya?
Tahu kan? Ya BMF. Pokoknya itulah pokoknya. Akhirnya dari situ iseng-iseng berhadiah sih sebenarnya. Kita juga kemarin dapat kesempatan juga jadi salah satu bagian dari Aku Tunggu Jakarta ya. Aku Tunggu di Jakarta ya. Oke. Shell on Seven. Mantap. Habis dari situ ya kita udah iseng-iseng aja. Kita tuh bikin lagu ya waktu itu untuk salah satu brand itu pokoknya ya. Kita iseng. Ya alhamdulillah ya kita dapat 14 besar lah. Wow. Tepuk tangan boleh ke sini? Seperti itu. Oke. Tapi kalau dari genrenya sendiri, teman-teman Aktiva ini genrenya apa? Dan ada nggak sosok yang akhirnya jadi referensi untuk band Aktiva dan sampai sekarang tetap jadi? Kalau literasi mungkin warna-warni ya setiap orang gitu. ya. Iya. Tapi ya sebelumnya memang kita tuh emang suka banget sama lagu rock sebenarnya, jadi rock alternatif. Oke. Tapi di usia kita yang makin dewasa ini ya kita juga makin campurin literasi kita sih sebenarnya. Yang penting dalam berkarya itu harus jujur sih kalau menurut saya. Karena kalau jujur ya kita nggak ngerasa kayak jadi orang lain aja sih kayak gitu. Kalau sekarang sih saat ini sih gitu rasanya. Kayak gitu. Untuk role model sendiri mungkin macam-macam ya. Kalau saya sendiri sih dulu saat gabung Aktiva di 2010-an something itu saya suka banget sama Drive sih sebenarnya. Gitu. Kalau Pak Abe gimana Pak? Ini saya mulu yang ngomong nih. Justru seneng sebenarnya. Iya, lu terus aja, gue yang ngantuk kan gitu, enak jadi ya. Ya di usia ini kan begitulah. Kalau referensi musik memang beda-beda, tapi yang jelas sih warna Aktiva itu karena memang kita mungkin udah kelamaan, bukan lama lagi ya, udah kelamaan ngebandnya. Jadi ya warnanya Aktiva itu nggak jauh dari pop, rock begitu digabung dengan masing-masing referensi tadi gitu. Ada Britishnya, karena vokalis kita seneng yang begitu-begitu lagunya begitu ya. Ada yang funk, ada yang benar-benar ngerok gitu. Jadi ya Aktiva akhirnya colornya sebenarnya pop rock cuma dengan ya rasa yang seperti inilah. Itu aja sih sebetulnya. Oke, dan dari sekian banyak karya lagu yang pernah diciptakan, ada nggak satu lagu yang menjadi ikonik dari Aktiva? Sebenarnya sebelum ada saya sih ada ya Mbak ya, selalu salah ya, selalu salah. Tapi yang terakhir itu kita bikin lagu namanya BBM, Mas. Nah, karena memang lagi hype banget kan BBM kan waktu itu. Nah, cuman akhirnya kita bingung nih ketika BBM sudah hilang. Akhirnya kan Gen Z ya kita sebut ya, Gen Z kan nggak ada yang tahu tuh BBM. Makanya kita repackage lagu kita lagi tuh, judulnya Aku Tunggu ya sekarang kayak gitu sih. Itu sih yang kayaknya hype ya di 2010-an lah lagu itu gitu. Oke deh kalau gitu kita mungkin akan dengerin lagi teman-teman dari Aktiva Band ini untuk menyanyikan beberapa lagu. Dan teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk saksikan terus kita ya di Pro 2 Banten dan bisa dengerin melalui streamingnya juga di RRI Net. Dan jangan lupa karena di Pro 2 Banten adalah teman terbaik kamu. Ini kita langsung dengarkan aja langsung dari Aktiva Band.
Seperti apa arti hidupmu tanpa cinta di dalam hati bersih. Hidupmu tak bermakna. Sambut aku dengan bisikan hatimu. Selama jantungku masih berdetak, selama itu kau milikku. Selama daku masih mengalir, cintaku pasti takkan pernah berakhir. Sambutlah aku dengan bisikan hatimu. Selama jantungku masih berdetak, selama itu pula engkau milikku. Selama darahku masih mengalir, cintaku pasti takkan pernah berakhir. Temukanlah arti cinta sejati di dalam cintaku. Ya, delay. Oh, wanita cantik ya, siap. Hei kau wanita cantik yang ada di sana, kau membuat mataku semakin terpana. Hei kau wanita cantik yang ada di sana, sungguh ku ingin dekati kamu, tapi aku malu. Bolehkah ku sapa dirimu? Bolehkah ku tahu namamu? Sumpah matiku jatuh cinta padamu, cinta pada pandangan pertama. Aku tergila-gila. Hei kau wanita cantik yang ada di sana, kau membuat mataku semakin terpana. Oh. Hei kau wanita cantik yang ada di sana, sungguh ku ingin dekati kamu. Oh, wow, wow, oh. Bolehkah ku sapa dirimu? Bolehkah ku tahu namamu? Sumpah matiku jatuh cinta padamu, cinta pada pandangan pertama. Bolehkah ku sapa dirimu? Bolehkah ku tahu namamu?
jatuh cinta padamu, cinta pada pandangan pertama. Aku tergila-gila, aku tergila-gila. Masih tergila-gila, aku juga masih tergila-gila sih sebenarnya ya. Oke, teman Pro 2 dan pendengar dan tentunya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Di sini masih bareng teman-teman dari Aktiva Band. Luar biasa. Aku juga jadi teringat seseorang nih gara-gara denger tadi Hey tergila-gila. Memang ya, kalau misalkan lagu tuh ingin menyampaikan pesan gak sih sebenarnya? Sesuai dengan tema kali ini yaitu bercerita lewat lagu. Mungkin ada ceritanya juga nggak di balik lagu tadi? Ya, kebetulan kan lagunya sebut nama Pak B, boleh nggak sih? Boleh ya, Pak B ya, Pak B. Silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilakan silakan. Udah nggak boleh itu DMC waktu dan tempat. Kamu. Bau-bau banget ya. Oke, lagu tadi judulnya Wanita Cantik. Ini diciptakan tahun berapa ya? Tahun 2000 sekitar tahun 2010, 2009 ya? 2009 lah. Oke. Ini sebetulnya sih lagi masa-masanya kuliah. Jadi kalau lagi kuliah, Aduh, mau cerita tapi Parah ya? takutnya bini. ya enggak sih, enggak. enggak ya, Karena aman kan ya? bagian yang lalu ya Oh, gitu. gitu. Jadi Wanita Cantik ini terinspirasi memang pengalaman pribadi sebetulnya. Jadi melihat sosok wanita cantik. Ya pada saat itu yang nggak tahu orangnya siapa, yang tahu-tahu aja. Nah, terus ngelihat begitu aja sampai ke rumah kayaknya dapat inspirasi begitu ya. Ya terciptalah lagu itu dan Oke. ya sampai sekarang lagu itu masih dibawakan ya dari tahun 2009 terutama formasi pada saat Denny ya. Kalau saya nyebutnya Mas Bro sih ya. Oke. Jadi pas Mas Bro jadi vokalis sampai sekarang ya lagunya itu. Nyambung yang tadi juga sebenarnya comebacknya kita itu awalnya sih gara-gara pandemi juga sih. Kalau pandemi kan banyak di rumah gitu, gabut, akhirnya bikin karya begitu ya. Wow. Dan kayaknya kalau Aktiva balik lagi gimana nih gitu. Jadi enggak ya? Siapa yang pertama bilang kayak gitu? Dia nih. Dia sih. Oh gitu. Ya, karena mungkin waktu itu dia bingung mau ngeband sama siapa gitu. Jadi akhirnya dia ngajak kita balik lagi gitu. Untungnya kita mau gitu. Gitu sih. Oke, jadi karya tadi memang betul ya, berarti ada story-nya di balik lagu tadi ya. Nah, akhirnya aku juga mau tanya nih, gimana sih proses kreatif dalam menciptakan lagu di teman-teman Aktiva Band sendiri? Apakah selalu ada story-nya atau mungkin hasil dari ngulik bareng? Monggo, siapa nih? Kalau bikin lagu tuh sebenarnya memang kalau dulu sih lebih ke pengalaman pribadi ya. Karena memang kan realita anak muda itu kan banyak ceritanya ya. Jadi kebanyakan sih dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Tapi ada beberapa juga yang memang cerita dari orang ya. Kebetulan ada memang kita bikin lagu yang nggak sempat kita dulu sebutnya rilis ya. Rilis ya. Ada beberapa juga sih yang pengalaman dari orang gitu cerita gitu. Gitu sih. Oke. Jadi mayoritas dari story beneran ya, Betul. yang akhirnya dibikin lagu gitu tadi. Oke, mantap sih kalau kayak gini. Berarti aku setuju dengan lagu yang punya story, karena aku pikir setiap lagu yang punya story pasti kayak punya arwahnya gitu, nggak setuju nggak? Iya betul. Betul, kayak punya arwahnya sendiri gitu. Pas didengar memang orang bisa merasakan makna dari lagu tersebut. Oke, balik lagi pemirsa RRI, kita bakal kepoin terus. Dan aku juga mau tanya, ada nggak sih lagu yang paling berkesan sama teman-teman Aktiva? Yang paling berkesan ya? Lagu sendiri berarti ya? Kalau buat saya sih sebenarnya lagu BBM tadi yang saya sebut tadi ya. Karena lagu BBM itu mengantarkan saya bermusik itu keluar dari Cilegon Serang sebenarnya. Dan lagu BBM itu juga sempat jadi juara ya. Lagu
ada kayak cipta lagu sendiri gitu. Dan kita juara berapa sih waktu itu? Juara 2 waktu itu. Dan itu lagu spesial banget buat saya, khususnya karena memang ditulis sama saya sendiri. Dan waktu itu kita take lagunya di studionya Emotion, studionya Piu waktu itu ya. Iya, gitu. Itu sih yang itu ya kalau buat saya, nggak tahu yang lain gitu. Harus sama lah. Harus sama lah. Tapi emang dari setiap lagu ini kan hampir semua lagunya mungkin punya story tadi. Ada nggak sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan sama teman-teman Aktiva Band ke semua penikmat lagu dari Aktiva Band ini? Gimana ya? Emang kalau dengerin lagu Aktiva itu emang nggak pernah pakai diksi-diksi yang rumit ya. Kalau zaman sekarang kan bisa dibilang nggak to the point ya. Iya, betul. Bisa dibilang kan nggak to the point ya. Kalau kita itu ya to the point gitu lagunya. Kayak Wanita Cantik contohnya, ya kita langsung nyebutin dia cantik gitu kan. Kalau misalnya sekarang Bagian kau adalah rembulan. bagian rembulan, embun puncak gitu nggak tahu. Kayak gitu. Kok kamu embun puncak ya? Iya, ada ya. Ya kayak gitu ya. Kalau menurut saya sih karena kita juga hidup di zamannya yang nggak ada diksi-diksi yang ribet, ya akhirnya kita pakai kata-kata yang memang mudah aja diingat. Karena kan waktu itu trennya adalah easy listening dan catchy kan. Betul. Gitu. Tapi tadi kan ada musik yang paling berkesan juga dengan karya-karya yang lain juga. Dari selama Aktiva berdiri sampai detik ini, ada nggak tantangan terbesar yang akhirnya dirasakan sama teman-teman Aktiva? Ada kalau Langsung senyum ya. kalau sekarang sih lebih ke apa ya? Kita udah dewasa sekarang, udah banyak pertimbangan. Ketika kita mau ngeband kan ada sesuatu yang ditinggalkan kan. Betul. Hal terberat untuk saat ini adalah waktu sih ya. Waktu, kita udah susah banget nginiin waktunya gitu. Kadang kalau misalnya emang kita lagi pengen ngobrol dan kangen-kangenan, kita Zoom meeting ya. Gitu, Zoom meeting kayak gitu aja sih. Sekarang waktu sih yang paling susah. Jadi tantangan paling besar waktu ya. Waktu, Kalau mungkin betul. dulu waktu masih sekolah atau masih kuliah masih aman lah ya. Iya betul. Dan sekarang tantangan terbesarnya adalah waktu. Nah, terus aku juga mau tanya ke teman-teman Aktiva sebenarnya. Mungkin teman-teman Pro2 dan juga pemirsa RRI.net juga kepo dan mungkin ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau ngundang atau pengen ngajak Aktiva Band untuk perform, kemana? Ke Instagram atau ada nomornya, WhatsApp-nya ke siapa? Kita adanya MySpace ya? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang Aku tahu pun nggak MySpace. tahu. Dia gak tahu MySpace. Aduh, saya lupa tuh Instagram apa sih? Oh, dia gak tahu Friendster. Pernah denger doang tapi. Aktiva Band ya? Aktiva_Band yang enggak sih gitu. Dicek dulu. Oke, kalau teman-teman pengen ngundang kita gitu, pengen happy bersama, silakan hubungi kita di Instagram Aktiva_Band, ke situ aja. Langsung aja. Weekend ya. Oh, weekend. Jangan weekday ya. Ada catatnya ya, harus weekend gitu ya. Aduh, cuti habis. Iya, fun fact. Tapi ya mungkin buat teman-teman Pro2 atau pemirsa RRI.net yang mau ngundang teman-teman Aktiva untuk perform, ya silahkan dikomunikasikan aja dulu. Mungkin barangkali ada yang pas gitu kan ya. Iya. Bisa langsung ke Instagram aja, langsung DM dan ajak teman-teman Aktiva. Nah, kita balik lagi teman Pro2 dan pemirsa RRI.net, tentu masih banyak pertanyaan yang mau saya lontarkan kepada teman-teman. Yang berikutnya adalah mungkin tadi udah banyak perform yang sudah digeluti dan dirasakan. Ada nggak konser di mana gitu yang paling berkesan buat teman-teman Aktiva? Konser berkesan. Comeback kayak gitu sih sebenarnya ya. Oke. Karena adrenalin rush-nya tuh emang kerasa banget sih. Karena kita tuh jadi kayak anak kecil yang lagi main di playground sih sebenarnya. Acara apa sih Mas Bro? Untirta ya? Pertama itu tuh kita acara Untirta sih di kampus kita sendiri malah sebenarnya. Oke. Gitu, wis promosi. Gitu. Bagus ya. Jadi kayak gitu sih kesan yang paling mendalam buat saya sih karena kita udah nggak lama manggung sama-sama di acara Untirta itu kita akhirnya merasakan adrenalin rush yang udah lama kita nggak rasain ya. Itu sih. Oke. Nah, kalau prestasi atau pencapaian yang paling membanggakan sama teman-teman Aktiva apa dan di mana mungkin? Ini harus sepakatin dulu nih. Yang itu Oh, gitu yang ya? kemarin kan?
Yang mana nih? Oh, ada lagi. Ya, Ada silakan, lagi. silakan. Saya lagi. Mhm. Gen 1 Gen lagi 1 ya. dong. Ya nggak bisa dipungkiri sih memang di Gen 1-nya ini lumayan lama ya berjalannya. Jadi mungkin banyak panggung-panggung yang nasional yang udah kita lewatin. Mas Bro belum masuk ya, maaf ya. Ya masih. Ya dia masih segini. Kalau saya pribadi sih sebenarnya paling berkesan waktu tahun 2007 ya. 2007 tuh ada event namanya ada event nasional. Ya, Live Wanted. Nah, depannya ada lagi tuh gitu ya. Nah, itu alhamdulillah kita bisa juara 3 regional untuk Banten gitu. Nah, itu juara satunya kita kasih tahu. Oh ya, juara satunya itu The Massive. Oh, wih, Yap. keren banget ya. 3 teratas tuh. Iya. Gokil. Tepuk tangan dong. Gitu. Sedih itu. Iya. Iya, beda nasib ya. Mungkin belum. Iya. Tapi segini aja udah terkenal dong. Ah, ya. Maaf ya. Barangkali nanti emang fokus utamanya di band kan kita nggak tahu ke depannya. Iya. Saya aminin loh ini. Saya aminin loh ini ya. Ya. Barangkali Ya, nanti makasih. ada aktivatur kan kita nggak tahu kan. Susah menjawabnya. Susah menjawabnya. Oke. Oh gitu. Gimana tur ya? Ketemu itu. Aduh. Tapi kita berharapnya yang baik-baik dong tentunya kan dengan Amin, pencapaian yang amin, lain. Nah, amin. mungkin ada nggak sih yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dan karakter dari Aktiva Band ini apa yang menjadi beda gitu sama band-band lain? Pak B aja. Iya ya, sekarang tuh jawabannya gitu-gitu mulu ya. Iya. Kalau karakter sih sebenarnya karena kita dari awal yang tadi ya bareng-bareng terus gitu. Jadi karakter tuh kayaknya muncul sendiri gitu ya Oke. dengan warna Aktiva yang sudah nyoba hampir ya bisa dibilang semua genre lah gitu. Memang kita fokusnya tetap di pop rock itu yang jadi pilihan akhirnya, tapi juga mendengarkan banyak referensi musik. Jadi kalau pembeda kayaknya kita dengan yang lain itu yang pertama berat badan. Jadi band yang gede-gede semua kayak kita ini kayaknya nggak ada gitu ya. Yang rata gitu, ya gitu. Jadi terima kasih lah untuk kaos-kaos baju yang sudah endorse kita. Ternyata masih ada yang muat gitu kan. Kalau dari sisi musikalitas mungkin kalau kita memang selalu pengen ngasih yang terbaik di setiap show gitu, di setiap karya sehingga kita pikirin betul gitu dari mulai penciptaannya, workshopnya, terus kemudian latihannya gitu sampai ini ya betul-betul karya dari kami gitu, bukan lagi saya gitu, Mas Bro, Dado, Mbak Diska, tapi emang betul-betul ini suguhan dari kami gitu. Oke. Jadi yang bikin beda ya inilah dengan kita yang sebenarnya nggak kompak-kompak banget gitu, tapi bisa berkarya bareng, bisa maju bareng, tetap profesional gitu. Kalau lagi ngeband ya ngeband, kalau pemirsa mau nyusahin kita, tinggal kasih jadwal yang banyak aja. Oke. Iya kan? Boleh ngomong ke kamera Iya, aja nggak iya. di sini? Kasih. Tadi bener kan manggilnya pemirsa ya? Betul. Betul. Lo yang nggak nyimak. Karena ini tayang, betul ini Emang tayang kita di kadang-kadang RRI nggak kompak gitu kan? Sudah terbukti kan? Ini karakternya sih kali ya. Iya. Jadi kasihlah kita jadwal yang banyak sehingga itu yang bisa bikin kita pusing. Karena yang tadi itu kendala waktu kalau saat ini ya gitu. Kita di satu sisi passion kita memang di musik. Di sisi lain juga kita menghadapi realita gitu. Dan kalau tadi diaminin ya berarti kita resign bersama. Loh. Makanya yang aman sih kalau ngundang kita weekend aja lah Amannya gitu. ya. Amannya Oke, weekend oke. aja. Seru ya teman-teman Pro 2 dan pemirsa RRI dari Aktiva Band ini, dan aku selama talkshow tadi ngelihatnya kayak balik ikut nimbrung ke tongkrongannya gitu. Iya gak sih? Jadi aku juga mau tanya nih, karena mungkin udah banyak sekali konser yang udah di perform di sana, ada nggak pengalaman unik ya atau hal yang aneh mungkin waktu konser
Ada. Boleh nggak sih diceritain? Boleh kali ya? Boleh kali. Boleh nih. Iya. Takut. Jadi kita sih berharapnya bahwasannya memang orang yang ngadain acara musik di Serang dan Cilegon ya khususnya itu lebih serius sama timeline sih sebenarnya. Ada beberapa momen kayaknya 2 dan 3 kali manggung kita sampai nggak jadi naik ya. Karena memang rundown-nya jadi random aja gitu ya. Ada beberapa ya itulah jadi tapi positifnya adalah kita jadi ngobrol gitu di situ di backstage atau apa namanya waiting room kita tuh jadi ngobrol. Karena sejujurnya kalau kalian nggak percaya ya kita tuh nggak pernah ngobrol, nggak pernah nongkrong, kita tuh emang beda tongkrongan gitu. Tapi ketika kita ngeband ya kita bisa saling sapa di atas panggung lah gitu. Itu sih pengalaman yang manggung ya itu yang kita bakal inget sih sebenarnya yang jelek-jelek ya, yang baik-baik sih banyak gitu karena jeleknya sedikit ya kita ingatnya yang sedikit gitu. Karena kan momentum ya yang bisa diingat tuh Betul. pasti momennya itu sendiri. Betul. Oke deh, teman Pro 2 dan pemirsa RRN kita bakal dengerin lagi lagu-lagu dan suara indahnya dari teman-teman Aktiva Band dan oke, sudah standby, sudah ready? Oke, lagu selanjutnya adalah lagu sendiri yang Oke. saya lupa liriknya. Oke, siap. Oke teman Pro 2 dan inilah dia Aktiva Band. Kamu membuatku gila, sungguh ku ingin mengenalmu. Setengah mati ingin ku dapatin bebemu. Akhirnya ku dapatkan juga, namun mengapa kau tak membalasnya? Penasaran aku dibuatnya. Aku tunggu BBM-mu, aku tunggu SMS-mu, aku tunggu teleponmu, karena ku yakin kau suka padaku, karena ku yakin kau suka padaku. Tingkahmu membuatku gila, sungguh ku ingin mengenalmu. Setengah mati ingin ku dapatin bebemu. Berharap dan terus berharap. Aku tunggu BBM-mu, aku tunggu SMS-mu, aku tunggu teleponmu, karena ku yakin kau suka padaku, karena ku yakin kau suka padaku. Aku tunggu BBM-mu, aku tunggu SMS-mu, aku tunggu BBM-mu, aku tunggu SMS-mu, aku tunggu teleponmu, karena ku yakin kau suka padaku. Aku tunggu BBM-mu, aku tunggu SMS-mu, aku tunggu teleponmu, karena ku yakin kau suka padaku, karena ku yakin kau suka padaku, karena ku yakin kau suka padaku, karena ku yakin kau suka padaku. Oh, 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 Ini lagu ikonik yang saya tunggu. Ya.
Mari kita bingungkan generasi sekarang dengan BBM. Tapi aku tahu kok, aku tahu. Tahu ya. Pernah ngelewatin fase BBM itu kok. Oke. Jadi sama, ngerasain juga tuh nunggupin BBM-nya sama juga kok. Ya, Jadi ya, aku ya. ngerti lagu itu. Alhamdulillah. Masih ada yang relate ya. Oke, teman Pro 2 dan pemirsa RRI Net, tentu kita masih banyak pertanyaan buat teman-teman dari Aktiva Band. Dan tadi udah banyak sekali kita chit-chat membahas tentang bagaimana Aktiva Band ini berdiri, sampai banyak performnya dan juga hal-hal unik lainnya. Nah, kita balik lagi ke teman-teman Aktiva Band. Kalau misalkan teman-teman Aktiva Band diberikan kesempatan untuk berkolaborasi, kira-kira pengen berkolaborasi dengan siapa? Dari Mbak dulu deh. Dari B tadi kan. Gimana sih? Oh gitu, saya aja gitu. Ya apa sih? Coba dari Dado dulu. Ada Alwi masih ada nggak sih? Ada Alwi nggak ada? Nggak bisa ya? Mungkin barometer buat gue sih, ya kalau gue sih lebih ke Dewa kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin Noah. Sorry. Tisunda, Abdi Tisunda. Aduh, Kayak gitu Mungkin ya. lebih ke situlah. Nggak jauh-jauh. Itu yang ingin berkolaborasi. Barangkali ini lagi sesekali kan barangkali nonton ya, bisa kali. Ayam meren. Ayam bener. Oke, tadi kalau misalkan dikasih kesempatan kolaborasi bisa dengan kayak Dewa dan yang lainnya ya. Nah, kalau harapan untuk Aktiva Band sendiri di masa depan apa? Harapan. Tadi kita udah sepakat gak ada sih sebenarnya. Astagfirullah. Kayak nggak ada. Waduh. Jadi sebenarnya sih kita udah komitmen bahwasanya memang kita tuh lagi nyari achievement yang belum kita capai gitu ya. Yang penting kita tuh nggak penasaran ketika kita sudah berusaha ya. Karena kalau menurut saya sih takutnya ketika nanti kita mungkin udah nggak bisa ngeband lagi, ada perkataan kayak coba aja ya dulu, kayak manusia itu kan menyesalnya di belakang gitu kan. Akhirnya kita coba melakukan ini ya, let it flow aja gitu. Karena saya percaya perunggu aja itu bisa ngeband gitu kan, karena mereka juga setahu saya karyawan gitu. Mereka ngambil jobnya di weekend gitu, dan kita mencoba untuk sama lah kayak gitu aja sih. Kayak ya pengen tumbuh bersama aja lah dalam bermusik seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman Pro 2 atau pemirsa RRI Net yang mau dengerin lagu-lagunya dari Aktiva Band, bisa kemana dengerinnya? Boleh silakan. Di Spotify kita udah ada 2 lagu sebenarnya, 2 lagu di situ ada Aku Tunggu, sama sebenarnya kita punya lagu baru sih sebenarnya ya, yang paling baru. Judulnya Generasi Super. Kalian bisa enjoy lagu kita di Spotify dan juga ada di YouTube Music. Kalau kalian mau dengerin Wanita Cantik sama Aku Tunggu versi bedanya dari BBM gitu. Nah, kalau boleh tahu ada nggak perform waktu dekat ini mungkin yang bakal dilaksanain? Ada di nikahan temen. Iya bener sih, serius enggak sih, jadi kita ada beberapa, sebenarnya ada yang masuk, kebetulan kan saya adminnya, kemarin tuh ada beberapa yang masuk job cuman di weekday seperti yang kita tadi bilang ya, kita hanya bisa weekend gitu karena cutinya habis. itu sih. Oke, dan mungkin ada nggak nama fansnya apa di luar? Aktif Clickers. Wow. Siapa sih namanya? Active Friends namanya. Active Friends. Oke. Clickers. Ini ada nggak? Saya mau join deh kalau gitu, Active Friends. 1 juta biaya pendaftaran. Kita nyari margin dari situ. Berasa masuk MLM gua. Oke deh, mungkin aku mau tanya pertanyaan terakhir ya, closing statement dari teman-teman Aktiva. Mungkin kalau ini satu persatu. Dari generasi mana dulu ini? Gen 1. Wah, Gen 1. Oke. Closing statement. Oh, closing statement. Iya. Gak berasa ya? Karena gak berasa tau. Iya. Astagfirullahaladzim, sorry. Iya, ya semoga kita tetap kompak aja sih, yang
udah visi-visi dari awal kan memang kita itu ngeband buat apa ya, nambah saudara lah gitu, bukan yang kayak band-band yang lain yang cuman untuk bisnis gitu kan. Kita ya bisnis juga oke, kekeluargaan harus lebih nomor 1 gitu. Jadi ya semoga kita tetap kayak gini aja sampai tua, mau sampai kapan juga masih tetap ngeband lah, semoga gitu. Gitu. Amin. Barangkali nanti ke anak-anak cucunya Oh nanti iya kumpul iya lagi iya. ya. Amin. Nanti Nanti di anaknya direct masuk. tuh. Oh iya benar, direct sama bapak-bapak ibu-ibunya ya. Wah. Oke, lanjut. Nah, nih. Oh gue ya. Sekolah deh, mending deh, yang bener, yang pinter. Ya apa ya, ngeband itu kan buat gue sebuah pilihan lah. Gitu. Ya mau gawe kayak mau macul mau apa gitu, tapi tetap ngeband. Betul. Ya poinnya sih gue pengen yang ngeband sampai nggak kuat aja, sampai gue nggak bisa main alat lagi. Waduh, kodam gue ya. Bunyi ya, sampai gue nggak kuat mainin alat lagi deh. Gue sih berharap ya sampai situ, karena emang udah ya kata tadi siapa tuh, udah jadi bagian hidup ya, nggak bisa terpisahkan lah gitu, seperti hutang. Nggak bisa dari kehidupan gue. Ya gitulah. Oke, lanjut lagi ke siapa ini? Mas Angga. Gen 2. Gen 2. Modelnya bagus-bagus kalau Gen 2. Kalau saya sebenarnya anak-anak ini selalu senang kalau misalnya dapat job yang di luar kota. Jadi event-event nasional gitu. Itu kita selalu senang banget gitu. Beberapa event setelah kita comeback itu alhamdulillah gitu ya, dapat di nasional, di luar kota begitu, itu kita selalu senang. Ya banyak-banyakin dapat job begitu. Mudah-mudahan ini kan pemirsa RRI kan dari seluruh Indonesia nih. Betul. Undang kita di weekend yang pasti. Nah gitu, dan bukan berarti kita nggak mau main di dalam kota ya, dan di weekday gitu. Tapi apa namanya, ngebawa Aktiva dari Serang untuk ke nasional itu, nasional aja dulu gitu. Itu selalu bikin kita happy gitu. Karena kita selalu ngenalin Serang di sana gitu, dan banyak teman-teman kita juga yang akhirnya dapat teman di sana begitu ya, di event itu selalu menyenangkan sih gitu. Dan kesempatan-kesempatan itu selalu bikin kita pusing akhirnya, karena tadi itu tawarannya di weekday begitu. Jadi untuk saat ini mohon maklumi kami yang cutinya kalau itu sudah habis. Jadi ajak-ajak kami main di luar kota begitu, biar senang, biar happy dan jalan-jalan. Oke. Itu sih. Siap. Saya ya. Oke. Jadi kalau harapan saya udah bilang dan janji sama diri saya sendiri kalau Aktiva itu adalah band terakhir saya. Maksudnya kayaknya udah nggak punya waktu untuk bikin band lagi gitu, dan usia juga udah mulai dewasa. Saya udah bilang sama teman-teman di sini kalau Aktiva adalah band terakhir saya gitu, dan Aktiva itu adalah rumah buat saya, karena sejujurnya saya yang paling muda di sini, jadi saya ngerasa punya kakak lah gitu yang ngelindungin saya gitu. Kasih tisu enggak? Jadi semoga harapannya kalau saya sih sebenarnya simple aja. Yang penting kita main musiknya happy sih gitu. Itu aja sih. Oke, siap. Kalau gitu mungkin terakhir boleh silakan kasih tahu ke teman-teman Pro2 dan pemirsa RRI Net tentang Aktiva buat yang mau undang buat perform ke kamera sebelah sini. Boleh silakan promo, ada di sebelah sini. Nanti angkat tangan aja ya. Boleh silakan promo, betul. Untuk mengundang Aktiva sebenarnya simpel aja. Kalian kepoin aja Instagram kita di aktiva_band. Terus di situ ada nomor kontak personnya, di situ ada adminnya. Silakan, kita nggak ribet ke orang ya. Kita makan yang bisa dimakan aja lah pokoknya. Kayak gitu ya. Ridersnya masih aman lah gitu. Oke. Nggak ada tukang ngurut ya? Nggak ada. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak teman-teman Aktiva Band, luar biasa terima kasih untuk malam ini ya, luar biasa sekali. Saya diajak nostalgia juga dengan lagu-lagunya ya.
Dan teman-teman Pro 2 serta pemirsa RRI Net dimanapun kamu berada, tentu kita bakal kembali lagi di episode-episode yang lain di RRI Net nanti. Dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa juga dan oke banget. So, terakhir aku ucapin terima kasih yang udah nonton dan ngedengerin RRI Net. Dan tentunya saya ucapin terima kasih juga buat teman-teman Aktiva Band. Dan mungkin ini bakal ada perform lagu terakhir di penghujung dialog kali ini. Yeay. Dan tentunya saya ucapkan semoga Aktiva Band ini lebih sukses lagi dan banyak job di hari weekend ya. Iya, amin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak dan pemirsa RRI Net, inilah dia Aktiva Band. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, oh yeah. And the tears come streaming down your face when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Oh, yeah. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. But down below, when you're doing love to let it go. But if you never try, you never know just what you want. Oh yeah. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you.
and I will try to fix you. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.